Oke, selamat pagi ya. Oke, nah kita tunggu dulu temannya sambil mau buka dulu materi kita hari ini. Oke, nah di sini seizin buat matiin kamera ya, karena jaringan kurang baik dan juga memakai hotspot. Jadi biar kita bisa lancar pembelajarannya. Oke, boleh ya. Nah, jadi topik kita hari ini itu belajar kembali tentang si HTML-nya. Oke. Nah, di sini kita belajar tentang HTML-nya. Sudah pada nampak semua ya? Oke, ini saya matiin dulu kameranya. Ini kita udah lewat 34. Dan saya lihat di Zoom itu seharusnya jumlah kelas itu 31, benar ya? Oke, tapi di sini orangnya masih 8 orang nih. Bentar ya. Kemudian, oke, kalau tidak ada, kami dulu. Nah, topik kita terakhir itu tentang nih, sampai di daftar tag pada HTML, benar ya? Nah, jadi nanti saya juga akan membahas sekilas tentang tugasnya, dan nanti kita bahas tugasnya itu sekitar 5 menit di akhir ya, bisa ya? Dan di sini yang masih mengumpulkan tugas masih satu orang saja. Oke, itu kalau tidak salah namanya adalah si Devin Hernando. Oke, si Devin Hernando yang masih mengumpulkan tugasnya. Yang lain belum ada mengumpulkan. Dan dia di sini pun tidak masuk ya. Oke, kita lanjut materi kita. Terakhir saya sudah membahas tentang tag-tag HTML. Oke. Dan sekarang kita masuk ke bagian sini. Oke, sebelum masuk kita akan membahas sedikit. Saya bilang kalau kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Benar ya? Jadi kalau misalnya kita buka seperti begini, harus kita tutup memakai slash. Oke, kita buka, kita wajib menutup pakai slash. Dan rata-rata semuanya begitu. HTML seperti begini ya. Memakai, 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 sampai di akhir ujung pun masih memakai. Lihat ya, ini lanjut aja sampai di text area ini pun memakai. Nah, ini, oke. Nah, ini HTML. Contoh ini body. Lihat ya, ini body. Kemudian di sini ada atributnya. Atribut itu maksudnya di body ini bisa kita tulis memakai background, BG color, BG sound, dan lain sebagainya. Deskripsinya adalah settingan atribut untuk seluruh dokumen. Oke, kita lanjut. Di sini, kita tidak perlu menghafal semua tag tersebut. Paham ya? Karena tag-nya ini terlalu banyak. Kita tidak kurang kerjaan untuk menghafal sebegini banyak. Oke, nanti malah kepala menjadi pecah. Cukup hafalkan yang penting-penting saja, seperti take table, take from, take input, dan take tool. Tidak hafal pun tidak apa-apa, asal kita bisa melihat daftarnya kalau lupa. Yang penting kita paham bagaimana cara pengerjaannya. Oke, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana untuk menggunakan si HTML ini, bagaimana head-nya ini begini dan sebagainya. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, kemudian di sini, sebelum kita masuk ke topik, saya udah ngomong juga tadi sama kelas 10 Mia ya. Di sini pasti ada beberapa atau bahkan semua ya ingin kuliah. Benar ya? Oke, ingin kuliah. Dan sekarang kuliah yang paling bagus itu menurut saya itu yang paling sering itu diminati adalah TIK atau komputer. Itu biasanya terdiri dari dua, teknologi informatika atau sistem informasi. Oke, nah kalau kita ingin masuk ke kuliahan TIK, oke, komputer, paling tidak kita ingin menguasai yang namanya itu dulu HTML sebelum kita masuk ke bagian membuat website.
Oke, nah saya mau bertanya di sini. Ada yang tahu tidak harga untuk membuat website itu berapa? Ayo, coba untuk kisaran harganya. Coba dibilang nih, dari 11 orang ini. Saya nggak pernah dengar ngomongnya atau nggak pernah bertanya atau gimana nih. Saya mau bertanya, menurut diri dari kelas 10, bagaimana tentang pembuatan website? Berapa harganya kira-kira rata-rata kisaran? Ada yang tahu? Oke, untuk kisaran untuk membuat website itu jutaan, bisa sampai 10 jutaan. Nah, kalau misalnya kita bekerja sebagai untuk membuat website sekolah atau website apapun, kita sebelumnya harus belajar mengenai yang namanya HTML. Oke, ini adalah HTML ini adalah untuk membuat website offline. Nah, dari sinilah kita belajar dahulu sebelum membuat website online-nya. Seperti begitu ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut kepada bagian bab keduanya. Nah, ini bagian bab keduanya. Menggunakan atribut dari tag. Sebelum memulai, sekedar mengingatkan, apakah kita sudah membuat foldernya di drive C atau drive C, oke? Nah, di sini kita dari PDF-nya itu disuruh untuk membuat di drive C, oke? Nah, di sini saya udah membuat dulu ya, sudah membuat HTML. Nah, ini seganti dulu. Jadi contohnya ini HTML gitu ya. Kemudian kita ikutin saja program yang dibuatnya. Oke, kita wajib membuatnya di data C. Oke, kita wajib membuatnya di sana. Dan di sini kita membuatnya HTML. Nah, kenapa harus membuat HTML? Karena supaya sama dengan pembelajaran kita saat ini. Karena kita di sini HTML, maka kita buatlah nama foldernya adalah si HTML. Oke. Nah, kita klik di sini masih kosong. Oke. Kemudian, lalu buatlah folder yang bernama bab 1, bab 2, dan seterusnya. Oke, nah di sini kita buat folder lagi, ada 2 folder. Bab 1, di sini bab 2. Oke, nah di bab 1 ini kita tidak mengisi apa-apa, karena apa? Karena kita di bab 1 kita tidak ada belajar tentang namanya membuat HTML. Kita masih belajar tentang tag-nya, dan di bab 2 lah kita akan belajar mengenai yang namanya tag-tag-nya, bagaimana cara penggunaannya. Oke, pada bab 2 ini materi yang diharapkan dapat kita kuasai antara lain menggunakan berbagai atribut dari tag, diantaranya tag page, tag font, tag table, tag form, input, select, caption, body, img, dan lain sebagainya. Oke, nah hari ini kita belajar itu mengenai tag P. Oke, nah ini ya. Kita akan belajar mengenai tag P dan harus diakhiri dengan slash P. Oke. Nah, kita masuk. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam atribut dari tag yang terdapat pada HTML. Sekarang saatnya kita menerapkan atribut tersebut dalam sebuah file. Nah, kita menerapkan, kita menuliskan apa yang ingin kita buat untuk mempelajarinya. Untuk lebih memudahkan dalam memahami, kita langsung saja masuk ke contohnya, oke? Nah, seharusnya ini adalah pembelajaran praktek. Oke. Karena di sini kita sekarang lagi yang namanya COVID, kita jarak jauh. Jadi di sini saya hanya menjelaskannya sambil mempraktekannya dan saya harap di sini semuanya mengerti, oke? Nah, di sini kita lanjut. Yang pertama, jalankan softwarenya. Di sini PHP Designer 2006. Oke. Nah, di sini boleh juga tidak mesti memakai PHP Designer. Tetapi kita boleh juga memakai yang asli bawaannya seperti Notepad dan lain sebagainya kecuali Microsoft ya. Nah, saya di sini memakai yang namanya Sublime Text. Oke, Sublime Text 3. Oke, dia yang paling terbaru.
Nah, saya sini buka Sublime, kemudian di sini saya coba bandingin dengan yang namanya si Notepad, oke? Nah, ini Notepad. Lihat perbandingannya ya. Kalau misalnya kita buat si Notepad-nya ini, dia akan berwarna putih. Nah, sama seperti begini. Dan dia akan seperti begini. Sedangkan kalau dari si pakai Sublime Text, dia akan berwarna begini. Oke, ada warnanya. Kalau yang berwarna putih itu maksudnya adalah tulisannya aja atau teorinya saja, sedangkan yang P font ini termasuk ke dalam si rumusnya. Oke, kita masuk, kita belajar menggunakan tag P. Oke, kemudian di tag P ini adalah maksudnya adalah untuk membuat jarak space antara paragraf satu atau baris satu dengan baris selanjutnya. Itu sama juga tag P itu sama dengan enter. Oke, itu sama aja dengan si enternya. Oke, ibarat ini adalah di ini katanya kalimatnya, kemudian di sini kita buat P, maka dia akan membuat jaraknya. Oke. Nah, kita ikutin saja programnya seperti begini. Oke, sebentar saya find. Nah, seperti begini. Pada nampak semua ya? Oke, kalau nampak kita lanjut nih. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah si nih, saya buka. Yang pertama itu tag utamanya yang kita buat adalah si tag HTML-nya. Buka kurung, kita buat HTML, kita tutup kurung. Nah, jangan lupa kita akhirin slash HTML. Nah, kita buatnya jangan di bawahnya, tetapi kasih jaraknya seperti begini. Sebuat di space 25. Kemudian slash HTML seperti begini. Oke. Kenapa tidak buat langsung di bawahnya? Kalau kita langsung buat di bawahnya untuk si head-nya, title, body-nya itu bakalan ribet untuk dimasukin. Kemudian, kedua, kita masukin head-nya atau kepala. Nah, di sini kita buat head. Nah, di sini kita buat head. Dan di sini saja kita akhirin si head-nya. Kenapa kita akhirin di sini? Karena dia hanya menuliskan paragraf di atasnya saja, oke? Nah, di sini head. Kemudian di sini kita buat adalah namanya pembelajaran hari ini mengenai TP pada si HTML-nya. Nah, seperti begini ya. Oke. Ada 13 orang yang masuk ke dalam grupnya dari 31. Nah, di sini kita udah buat kata-katanya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian setelah kita tutup, kenapa kita tutup? Hanya isinya cuma begini. Jadi kita tutup saja di sini. Karena HTML ini kenapa kita buat di bawah? Karena di atas, maka diakhirin juga harus di HTML-nya. Kemudian setelah masuk kita ke kepalanya, ke bagian si head-nya, title-nya itu adalah ini. Oke. Ini sebuah T. YP karena di sini dia termasuk ke rumusnya. Oke, dari sini kita buat slash P-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian bodinya atau isi bagian tubuhnya. Body itu tadi terdiri dari background, back color, background, font, link, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian si bodinya. Nah, disinilah baru kita mainkan yang menggunakan tag P.
Oke, maka yang pertama kali kita buat adalah buka kurung P. Ini kenapa dienterin? Biar menampak dan supaya lebih jelas. Seperti begini ya. Sini take P. Kemudian kita buat align. Nah, align. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Ada yang tahu tidak apa arti align? Apa arti si align? Align itu kalau biasa kita sebut itu adalah garis atau atasnya, oke? Jadi dia bergaris. Di sini kita buat contohnya adalah left. Left, maka dia akan berada di sebelah kiri. Oke, setelah kita buat, kita tutup. Kita tutup. Kemudian kita buat dia B. Kenapa B? Supaya tulisannya bakalan menjadi huruf tebal. Dan di sini barulah kita masuk isinya adalah teks ini berada di sebelah kiri. Saya. Di sini jangan lupa ditutup P-nya. P. Dan begitu juga selanjutnya untuk bagian center sama right. Oke. Nah, di sini P. Kemudian right. Center yang artinya di tengah. Left itu kiri, kemudian di sini kita buat. X ini berada di sebelah kanan. Oke, di sini juga kita tutup slash P. Di sebelah kanan. Dan di sini juga kita tutup pakai slash P. Nah, tadi di sini kita udah belajar di atasnya, kalau misalnya B itu gunanya untuk mempertebal, I itu untuk mengiring, dan U itu untuk membuat garis bawahnya. Nah, di sini kita hanya belajar P, tetapi kita juga sekalian belajar untuk memasukkan atau menyempilkan si B, I, dan U-nya. Nah, kalau pada teks yang pertama itu kita menggunakan B-nya itu adalah mempertebal. Nah, di sini kita masukin coba contohnya si I. Nah, oke. Kemudian di bawahnya itu adalah si U. Nah, setelah kita buat, jangan lupa untuk ditutup. Oke. Di sini kita tutup contohnya menjadi slash B. Sini slash B. Kemudian di sini slash I. Dan di sini slash U. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita simpan. Oke, nah ini adalah programnya. Maka hasilnya akan seperti begini ya. Teks ini berada di kiri. Inilah dia kita masukkan si left-nya. Kemudian teks ini berada di tengah. Inilah kita masukin memakai kata center. Kemudian kita masukin ini untuk di right-nya. Oke. Nah, ini kita save dulu. Nah, kalau di Notepad kita menyimpannya itu harus menggunakan yang namanya titik HTML. Oke, nah di sini kita coba membuatnya adalah tadi kita udah buat foldernya di HTML. Bab 2. Oke, kemudian di sini kita buat folder baru yang namanya adalah belajar HTML. Nah, kalau di HTML kita harus wajib menggunakan yang nama tipenya itu adalah si HTML-nya tersendiri. Oke. Nih, karena saya lagi memakai yang namanya program softwarenya itu si Sublime, jadi dia di sini mensupport jenis-jenis macam untuk programmer. Ya, ada ASP, C++, HTML, dan banyak lainnya. Nah, sekarang kita belajar tentang si HTML-nya dulu ya.
Nah, ini seklik, kemudian di sini juga boleh dibuat adalah titik HTML-nya. Nah, kemudian save. Oke, ini saya buka pada bab 2. Maka dia akan membuat tulisan seperti belajar HTML. Oke, seperti begini. Nah, setelah saya buka dia belajar HTML, saya coba ini copy dan saya masukin di Notepad. Oke, nih. Setelah saya buka di Notepad, saya pindahin. Lihat perbandingannya antara tulisannya. Perbandingan tulisannya antara si nah, seperti ini. Yang harusnya dia mempunyai warna-warna yang cantik seperti begini. Kalau di Notepad hanya hitam polos. Dan kalau untuk disimpan, kita harus save. Kemudian di sini kita buat juga di data C, di HTML. Nah, bab 2. Nah, di sini save as tipenya itu hanya ada teks dokumen. Lihat, hanya ada teks dokumen. Maka di sini kita harus membuatnya all file. Kemudian kita buatlah di sini namanya tadi contohnya ABCD. Kemudian .html. Enter. Sedangkan kalau di sini perhatikan, nah, save as tipenya ada berbagai macam. Nah, sedangkan di Notepad hanya seperti begini. Jadi makanya di situ kita wajib menggunakan yang namanya titik .html. Kalau di sini kita boleh tidak memakai .html, tapi kita harus memilih tipenya bagaimana. Oke, bisa save lagi. Nah ini kalau misalnya saya tidak save, saya enter aja, maka dia akan tersimpan dalam bentuk notepad saja. Tetapi kalau misalnya ini saya save as, memakai yang namanya titik HTML atau titik si HTML. HTML-nya saja, saya enter, maka dia hanya akan berubah menjadi dari notepad menjadi website. Nah, seperti begitu ya. Perhatian baik-baik, ini nanti mungkin masuk ke ujiannya. Kita belajar dari ini tentang si websitenya, oke? Nah, setelah itu, kemudian kita buka. Oke. Nah, di sini saya coba membukanya. Share screen. Oke. Nah, ini sini saya buka dia. Tinggal klik saja untuk membukanya. Oke, di sini saya buka contoh si ABCD. Oke, loading ya. Oke, kalau tidak nih kita buka dari si nah, oke, jadi ini adalah topik kita yang sudah kita pelajarin dari ini. HTML adalah pembelajaran hari ini mengenai tag P pada HTML. Ini dia tulisannya. Dan ini dia, teks ini berada di sebelah kiri. Dan ini kita sudah membuat bold, kita pertebal, maka di sini juga akan dipertebal. Oke, ini akan dipertebal. Dan ini berada di tengah. Oke, ini terus kita buat I untuk membuat tulisannya menjadi miring. Dan ini teks ini berada di sebelah kanan dan U untuk membuat garisnya. Nah, di sini saya mau bertanya nih, sama yang ada di sini nih. Saya harap ada jawabannya nih. Coba perhatikan dulu. Di sini saya buat tulisannya teks ini berada di sebelah kanan. Tetapi dia kenapa berada di sebelah kiri? Ayo, satu orang yang bisa jawab, saya kasih tambahan nilai nih. Kalau dia memperhatikan dari tadi seharusnya. Nah, di sini kita memakai ini. Perhatikan baik-baik. Kenapa di sini dia memakai left, dia pas di sini, sedangkan yang kanan ini dia tidak berpindah ke sebelah kanan. Ayo, satu orang. Atau gimana nih? Sebuat kenapa dia bisa berada di sebelah kiri. Padahal adalah teksnya berada di sebelah kanan. Ini pas di sebelah kiri, ini pas di sebelah tengah.
atau berada di tengah. Perhatikan baik-baik. Oke. Kenapa seperti begini? Oke, saya perkecil aja begini. Lihat, teks ini berada di sebelah kiri saya. Nah, benar teksnya berada di sebelah kiri. Teks ini berada di sebelah tengah. Maka dia benar di sebelah tengah. Dan ini seharusnya di sebelah kanan, di ujung sini. Kenapa dia di sebelah kiri? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dia bisa menjadi di sebelah kiri? Seharusnya di sebelah kanan. Satu orang. Ada yang bisa menjawabnya bagaimana? Perhatikan, kenapa dia berada di kanan, di kiri, padahal seharusnya di sebelah kanan. Ini pas di tengah. Ini dia rumusnya, programnya. Yang bisa jawab saya kasih tambah nilai. Karena tadi pasti tidak ada memperhatikan semuanya. Saya lihat dari tadi. Ayo. Yang align ya, Sir? Ya, yang align. Di antara align ini, kenapa yang ini berada di sebelah kiri? Seharusnya dia berada di sebelah kanan. Karena kodenya align left ya. Ini benar. Kita memakai align left, maka dia akan berada sebelah kiri. Kalau tengah bahasa Inggrisnya apa? Center. Benar. Maka dia akan berada di tengah. Kalau kanan? Right. Oke. Jadi kenapa dia berada di sebelah kiri juga? Karena itu tulisannya align kanan, bukan right. Nah, benar ya. Kalau kayak gini pasti nggak ada yang memperhatikan. Oke, thank you Jordan. Nah, di sini kita wajib menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kalau misalnya kita tidak menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan tetap berada di sebelah. Oke. Dia akan tetap berada di sebelah kiri. Oke. Sini kenapa dia tetap juga tidak bisa. Oke, wait. Ayo, apalagi yang salah ini dari tulisannya? Coba perhatikan nih. Ini sudah pas, ini tulisannya si right-nya. Atau lupa nyimpan. Oke, ini saya save dulu. Oke, pantas dia salah. Kenapa? Ada yang tahu juga kenapa dia salah dan tidak kenapa dia berpindah. Ini adalah hal yang mudah. Ini sudah benar. Semuanya benar. Posisi sama dengannya. Ayo, gimana? Itu rumus yang pertama sama kedua align sama dengan. Yang ketiga itu align ada spasi sama dengan. Oke, ini tidak ada masalah. Oke, ini udah kelas 10. Masa tidak tahu kenapa dia berbeda? Oke, saya tunggu 1 menit lagi nih. Yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Tadi si Jordan ya. Oke, tidak ada? Tidak ada yang bisa? Bingung ya? Jawabannya ini programnya udah benar. Oke, jawabannya cuma satu. Kita salah membuka file websitenya. Di sini kita membuat nama filenya belajar HTML. Di sini kita memakai APJT HTML. ABCD HTML tadi kita memakai dari si notepad-nya. Oke, nih. Lihat. Kalau misalnya ini kita tadi ganti jadi si right. Saya tadi pun sempat tertipu juga. Maka ini saya simpan, maka di sini juga akan berpindah ke kanan. Seperti begitu. Lihat ya. Dia sudah berpindah ke sebelah kanan. Nah, masih hal seperti begini saja masih bingung. Gimana contohnya untuk membuat sebuah website? Oke, ini masih hal yang mudah nih. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Oke, thank you buat yang udah perhatiin. Nah, saya mau bertanya di sini. Tugasnya, oke. Tadi ada yang ngechat saya dari WA, masalah tugasnya. Sebagaimana cara tugasnya? Oke. Dari 31 orang atau 32 dan mengumpul masih hanya satu. Oke. Masih hanya ada satu. Dan tugasnya itu saya bilang tadi cari domain. Domain sebuah sekolah. Oke.
Cari domain sebuah sekolah, kemudian apa isi kontennya. Nah, ini, saya udah buka. Yang ngumpul masih satu, Devin or Hernando. Oke, di sini ada nggak orang ini ya? Devin Hernando. Oke, dia tidak ada. Nah, seperti beginilah tugas yang mau. Dia membuat gini. Oke, ini saya kasih nilai yang terbaik ya. Nah, tampilan depan dari web sekolahnya. Dia memilih sekolah Kristen Sunodia Samarinda. Oke, kemudian ada alamat websitenya dan dia menuliskan apa aja isi konten di dalamnya. Nah, seperti begini. Hanya simpel saja. Saya kenapa memilih yang kayak gini sekolah, supaya kita tahu kalau untuk membuat website sekolah atau membuat website, bagaimana cara membuatnya. Paling tidak kita harus tahu tampilan untuk membuat sebuah website menarik itu bagaimana. Nah, beginilah tugasnya. Oke, pilihlah salah satu website apa aja. Kemudian buatlah isi kontennya. Nah, konten itu ada si home, ada berita, apalagi nih? Sekolah. Bentar ya, saya besarin dulu. Sekolah, tentang kami, galeri, dan login. Nah, seperti begitu adalah tugasnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyain tentang masalah tugas. Nah, ada dari kelas 10 IPA tadi, atau 10 MIA, dia menggunakan POS atau sekolah Prime One School. Oke, nah inilah untuk membuat website seperti begini. Kalau kita pintar untuk belajar dan membuatnya, ini bisa kita biayai dengan harga jutaan. Oke, hanya untuk satu website. Konon kalau misalnya kita mempunyai banyak channel atau banyak teman, maka bisa coba bayangkan berapa hasil duit yang bisa kita hasilkan. Oke, nah seperti begini masalah tugasnya. Ada yang mau ditanya lagi tidak? Atau udah paham semua? Paham ya? Itu hal yang mudah. Dan masalah pembelajaran ini, ada lagi yang mau ditanya? Hanya masalah tulisan sedikit saja kita bisa salah. Bagaimana kalau untuk membuat website? Saya bilang tadi ya, ibaratkan kita membuat tidak lupa ada tadi sama dengannya ke spasi. Bisa aja tulisan ini menjadi huruf tebal atau bagaimana, seperti begitu ya. Nah, atau ini gambarnya ini kita salah memasukkan, jadi gambarnya ini bertabrakan. Nah, rumit tapi bisa menghasilkan. Seperti begitu. Ada yang mau ditanyain tidak? Dari tugasnya. Dari tugasnya dulu, minggu depan kita libur. 2 minggu lagi kita akan bertemu. Dan minggu depan tugasnya terakhir dikumpul. Mana ada lagi? Ada? Kalau tidak ada kita akhirin sampai di sini. Atau gimana? Jadi kita itu seperti buat site aja kan, Sir, bukan website kan? Kita hanya mencari, ini untuk apanya ini? Tugasnya. Iya, Sir. Oke, iya tugasnya hanya mencari sebuah website yang bertuliskan akhiran.school.id. Nah, wajib.school.id. Kalau saya tadi bilang bebas, nanti milih yang .com dan cari kontennya yang paling mudah. Nah, saya nggak mau. Jadi saya mau harapnya kayak gini. Oke, seharusnya malah ini di atas permintaan seharusnya. Makanya saya sempat wow juga sih. Ada temannya yang hanya mengumpulkan ininya doang, gambarnya kecil saja, dia tidak nampak, kemudian tulisannya hanya bagian home, ini saja, tanpa dijelasin home-nya itu isinya apa. Dan kalau kita perhatikan, temannya ini main binomo. Oke, binom skui. Oke, itu tidak ada masalah, yang penting tugasnya selesai. Oke, sampai sini, udah pada paham ya? Jadi itu tugasnya mudah saja, dan saya harap kumpul semua. Itu hal yang mudah tugasnya. Oke, kalau tidak ada, kita akhirin sampai di sini.
Jaga kesehatan, 2 minggu lagi kita akan ketemu. Oke, bye-bye. Thank you ya.